sendiri. Jadinya bakal Hakim liar ini. Jadinya bakal banyak. Ini mungkin saya sekarang yang seperti ini. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan seperti ini. Aku berharap juga sama Bapak Kepala BPOM, saya juga salah di sini. Menghimbau ya. Ya, semoga jangan ada lagi terjadi hal seperti ini. Ini bakal memicu banyak amarah-amarah orang lain lagi. Berarti kejadian itu hanya mereview produk Kak Sela aja, bukan Nah, orang lain. iya. Di situ yang memacu amarah kita mendasar itu di produk SS. Mungkin kalau banyak produk yang dia review di like, mungkin saya juga nggak terlalu marah ya. Tapi ini mendasar banget dan mereka itu berempat waktu mereview. Dan misalnya dia mengatakan pengeroyokan apa segala macam, mereka di situ bertujuh 8 sama sopirnya ya, berarti itu. Tapi nanti yang namanya hukum ya, kita punya hak, saya punya hak, dia Dan punya nanti, hak, nanti kita serahkan pada penyidik. ya, kita serahkan hanya penyidik aja. Kak Sela kan pernah ada di posisi aman, seperti yang tadi ucapkan, pernah disetir dari beliau. Sebelumnya pernah ada uang damai Kak Sela untuk menutup Untuk Doktip enggak sih ya, enggak ada uang damai-damai. Tapi ada kejanggalan saya nih. Kejanggalan saya adalah saya ikutin gitu kan. Ini kenapa ya? Tiba-tiba ternyata ada ceritanya lagi. Ada ini produk saya yang ini ya. Produk saya ini akan saya klarifikasi juga di sini. Ini ada produk ini di sini. Ini udah saya upgrade. Dari kejadian over claim ini semuanya kan saya periksa nih semua. Tapi ada hikmahnya juga, dengan saya mengakui ada hikmahnya juga dengan dia tampil edukasi di awal. Jadi semua brand memperbaiki diri. Saya akan kasih tahu ya. Jadi ini udah kita upgrade, tapi semuanya produknya BPOM. Cuman karena udah viral Bunda, jadinya semuanya berbenah lah. Ya, ada yang salah. Jadi ketinggalan tim ini udah kita upgrade semuanya, pencerahnya semuanya kita tambah, semuanya udah kita upgrade ke yang mungkin kemarin masih kurang. Jadi kita upgrade ke sini. Jadi lalu tim saya masih ada di etalase yang ini. Tanpa pengetahuan saya ya, ternyata tim saya masih ada di etalase terakhir bulan 10 tanggal 4. Ya, jadi saya bilang, kalian masih ada jual nggak? Ada di etalase aja Bunda, kata tim saya. Ternyata dia japri saya. Dek, yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Dia tanya. Yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Aku yakinin diri dong. Enggak dong, udah nggak ada overclaim. Ternyata benar, udah aku cek, ini udah di-upgrade semuanya. Selama saya live pertama kali setelah berbenah, saya jualnya yang ini, bukan yang satuan. Jadi di situ tingkah laku yang bikin saya itu sebenarnya agak ini apa ya? Apa aku masuk perangkap kebodohan apa gimana ya? Aku merasa gitu. Ini orang DPR nyuruh kakak untuk mereview produk kamu, katanya. Saya kaget dong, antara shock semuanya. Orang DPR nyuruh ini, mereka desak kakak, Dek, Dok tolong jangan dulu, saya tanya dulu ke tim saya apa kesalahannya. Terus saya tanya, Dok ini, terus saya kirim dong hasil uji labnya, SGS ya, itu lab internasional. Dok ini udah di upgrade, apanya lagi yang overclaim, apa lagi yang saya salah? Kalau saya salah, saya mau lagi memperbaikinya Dok. Apa tolong dulu jangan dinaikin, nanti penggiringan opininya makin mengerikan, makin hebat. Aduh Dok, tolong sayangi aku Dok, tolong jangan dulu. Aku kejebak dengan permainan mereka nih. Aku percaya kalau dia itu disuruh sama DPR, kejebak ya kan, DPR. Aku disuruh, tolong Dek, saya harus menaikkan ini. Saya udah didesak, tolong sekali aja saya naikkan. Dia obsesi untuk mengumumkan kalau produk saya lagi ada yang overclaim. Di situ saya ngerasa janggal. Ini apa ini gitu? Tolong Dok. Nah, begitulah. Nih klien saya sampai ngemis-ngemis setelah saya dengar cerita. Waduh, kasihan bener klien saya, cari makan kok sampai dipermainkan, dihina, dibully. Padahal itu cuma main-mainan aja, padahal produknya bagus sekali. Jadi produknya BPOM bisa dipertanggungjawabkan. Tapi saking orang namanya cari makan ya, tolonglah, ini jahat sekali kalau sampai periuk nasi orang dibalikkan itu.
Jadi Allah dia sampai mudah ya, ya, jadi menghukum mereka. Iya, amin. Jadi dia sampai nge-voice note saya juga pada saat itu kita semua saya masih simpan dengan rapi. Dek, tolong ini saya harus naikin ini, dia bilang. Tapi nanti saya di situ agak aneh lagi. Dia ngomong gini, nanti saya akan nge-review produk kamu secara baik-baik, secara nasehat, katanya. Secara nasehat, nanti setelah udah saya review ini, nanti kita ketemu, kita ngonten bareng. Jadi saya bingung, ini sebenarnya kenapa ini, arahnya kemana nih? Tapi saya perlu menaikkan ini, karena kalau produk kamu tuh overclaim. Dia ngomong gitu. Di situ saya udah merasakan kejanggalan, ada apa ini Doktip ini? Punya misi apa Doktip ini sama saya? Makanya saya dibeginikannya. Jadi dia bilang, "Dok, tolong, saya masih ngemis, Dok, jangan naikin Dok, jangan naikin biar saya perbaiki." Oke, kalau kamu oke, saya nggak naikin. Tapi hapus semua etalase dari pabrik ini. Dia ngomong. Itu mungkin kalian memang belum baca ya, itu teman media nggak tahu. Ini tempat saya produksi, hapus semuanya dari etalase. Saya nggak, intinya dia nggak jadi mereview, tapi kamu hapus semuanya produk-produk yang berasal dari pabrik ini. Saya hapus, teman-teman media, saya hapus untuk nuruti permintaan dia. Itu saya hapus semuanya, saya hapus. Jangan ada lagi, biar adem ayam aja, jangan ada keributan. Sampai saya itu udah di titik itu, teman-teman media. Sampai saya kemarin pernah buat klarifikasi minta maaf, dia minta disebutkan, bilang aja deh makasih Doktip. Dia harus diucapkan terima kasih Doktip. Jadi saya nggak tahu ini, biar semua masyarakat bisa melihat ini tuh udah kejahatan, udah persaingan bisnis secara kotor. Ini bukan persaingan bisnis secara sehat lagi. Kasih saat itu kedekatan Kasih dengan Doktip itu partner bisnis apa dengan teman Enggak. Saya saking polosnya mungkin ya, saya juga pernah menawarkan. Bodoh dari daerah. Jadi saya pernah juga bilangin Dok, Dok, nanti saya punya make up, dokter kan suka pakai lipstik merah, nanti mau launching make up nih, dokter affiliate ya, aku ajak dokter ini ya, bantu jual affiliate ya, ini dia nggak jawab. Setiap saya ajak collab itu dia nggak pernah jawab gitu. Mungkin ya memang karena mendasar dia itu memang gak suka ya, tapi karena basa-basi, dan saya juga baik banget sebenarnya sama dia gitu. Saya ajak ketemu, dia nggak pernah mau gitu. Kalau saya terkait yang harus dicopot dari etalase kakak, apakah ada kaitannya karena produksinya di pabrik milik HS, dan boleh di-spill nggak? Oh, ini kerugiannya bukan berapa? pabrik HS. Ini sama sekali bukan produk HS, tapi pabrik ini pernah punya brand juga, tapi pernah dilempar ke tong sampah sama dia. Boleh di-spill nggak kak, kerugiannya untuk bisnis skincare ini berapa? Kalau kerugiannya besar sekali ya, material ya besar sekali. Tapi ya di penyidik aja. Tapi makanya saya bingung juga ya, kenapa dia itu sesensi itu sama pabrik pembuatan ini. Tapi karena memang banyak brand-brand viral itu dari pabrik ini, tapi dia minta dihapus semuanya. Saya hapus waktu itu. Berarti untuk kerugiannya bisa miliaran kak, lebih? Iya. Pokoknya penyidik aja ya. Penyidik aja nanti. Kak, banyak reseller yang katanya video beredar atau voice note beredar, katanya banyak reseller yang dirugikan mungkin dari produk kakak, mungkin tanggapannya gimana? Oh, jadi kalau masalah reseller itu kejadian lama juga ya. Kejadian lama juga. Ini kita udah lampirkan juga di sini. Jadi 2 tahun yang dua ini kejadian sebenarnya ini karena kan itu kan penggiringan opini, jadi diobok-obok lagi kisah lama gitu. Itu sebenarnya yang reseller cushion itu kita pernah ada kejadian untuk menarik semua produk dari distributor ya, dari kemitraan. Tapi itu semuanya udah clear, semuanya udah kita selesaikan. Kita tarik barangnya, kita kembalikan barangnya ke kemitraan atau distributor. Tapi mungkin dari distributornya nggak mengembalikan ke resellernya begitu. Sebenarnya itu masalah udah selesai semuanya. Tapi karena ada berita begini mungkin dicari lagi ya, teman-teman media tahu lah. Kak, sebelumnya kan itu bertemu sama Bepom, ada Doktip juga ya? Iya. Ada obrolan tersendiri nggak pada saat pertemuan? Karena Bepom itu benar-benar di sana itu, di acara itu benar-benar sportif banget ya. Jadi
Mereka tahu ini huru haranya di sini. Jadi aku duduk di pojok, Doktip duduk di pojok. Jadi mereka itu udah mengatur. Jadi memang benar-benar dikontrol dari masuk sampai keluar. Dari tempat lobi ruang tunggu juga benar-benar diaturin. Jadi kita pisah. Jadi untuk menghindari keributan. Mereka tuh sportif itu di acara yang itu. Kan sampai diseret masalah soal utang 60 miliar itu kan kalau di sana gimana Pak? Itu aneh juga ya, kadang-kadang 100M, kadang-kadang 60M, kadang-kadang 70M, kadang-kadang pokoknya nggak tahu nih yang mana yang benar ya. Tapi kalau dari saya, yang namanya berbisnis jadi pengusaha itu, hutang itu bukan aib, ya. Hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Tapi giringannya, nah yang namanya bisnis ya. Tapi saya nggak membenarkan juga dengan dia bilang hutangnya 60 miliar. Buktinya saya tanya suami saya, pernah komunikasi baik ya, Kak, tolong dong dibuktikan di mana atau buktikan aja boleh nggak kita ketemuin sama yang punya pabrik di Jogja. Sampai detik ini logikanya aja ya teman-teman. Mungkinkah kita berpartner sama pabrik melalui dia jumpa karena hutang piutang? Itu aja udah nggak masuk akal. Tapi yang saya lakukan adalah yang namanya hutang dalam berbisnis itu bukan aib. Maka sampai diseret katanya netizen mereka bilang kamu dibantu sama Fitri sama Dokter Reza bilang. Oh nggak ada kaitannya. Karena sebelumnya juga saya itu sama semuanya itu teman. Ya, saya itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, saya itu nggak pernah bermusuh-musuhan sama semua orang. Ya, jadi saya semua baik, sama kanan baik, kiri baik, ini semua baik. Tapi dari kejadian oper-oper klaim kemarin rame-rame skincare, memang kita itu memang rasanya semua brand owner itu kayak lagi melindungi dirinya sendiri, takut komunikasi sama ini, takut komunikasi sama sana gitu. Jadi kita memang banyak yang lost kontak dari kejadian yang kemarin. Tapi kan itu semakin gangguin kamu nih, gimana mungkin kamu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu hak dia. Hak dia. Silakan aja. Bang Fitra, akhirnya kemarin statement Bang Fitra sampai viral karena di-spill pihak sebelah yang soal bawa-bawa senjata, soal menyinggung senjata tajam itu gimana Bang? Karena emosi kah? Itu sebenarnya itu salah sih, sampai dia sekarang penggiringannya bawa-bawa nama Kalimantan apa semacam dari mana. Nah, saya ngomong seperti itu. Saya cuma di sana menanyakan kepada si Doktip. Saya bilang, "Mbak, ini nggak usah terlalu melebar sekali." Saya bilang, "Kamu tuh jawab, kamu dapat produk Dari mana? Bantu kami dong. Kamu jawab. Kalau memang kalian benar, harusnya kalian kooperatif. Apa salahnya? Oh, saya dapatnya di toko sebelah, umpama katakan, udah selesai. Apa produk klien kami atau tidak? Iya, kita datangi bareng-bareng, kita datangi sama-sama. Tapi dia ngoceh, menurut dia pansos itu. Benar. Harusnya dia tadinya kan menggiring untuk melindungi masyarakat Indonesia. Tapi ini kejahatan kriminal kok dilindungi. Harusnya yuk sama-sama kita berantas. Saya orang terdepan yang berantas. Gitu. Kalau masih ada reseller itu menjual, karena kita udah melarang untuk pemberhentian Dan dari kita udah cabut juga ya. iya Benar. dari Sudah dimusnahkan. Benar. sudah dimusnahkan produk itu dari Mei 2023 ya. Iya. Terkait bukti CCTV yang kemarin di-share oleh pihak sebelah juga terdapat ada penguncian pintu secara paksa sama lampu dimatikan itu dari pihak Kak Sela atau Ini saya jelaskan sedikit. Nah, itu Mengenai lampu terkunci. itu yang mematikan itu dari pihak yang punya Restoran. Jadi jujur, kita dengan kehadiran kita di sana sampai dibilang kita pengorokan, sebenarnya nggak ada. Saya memang agak sedikit emosi. Saya datang, saya ingin menanyakan, tetapi oleh tim memisahkan saya. Saya cuma ingin menanyakan sambil emosi, kamu Produk apa? dari mana? Kok berani sekali kamu manipulasi produk kita? Seakan-akan dia menggiring bahwa ini buatan dari kita, dari SS. Itu nggak benar sama sekali. Itu nggak benar. Ngapain, Bung? Kita nggak ada mau main klip, nggak mau. Kita mau main lulus-lulus aja lah. Itu dikunci dari si pembersih. Iya, benar. Itu yang ruangan. kunci adalah, nah di video itu semua lengkap. Di video itu semua lengkap sampai dia bilang kita sandra supirnya, kita kemana? Supirnya lagi Justru kita juga, duduk-duduk. kita manggil polisi untuk mengamankan posisi dia juga di sana. Kita melarang untuk pergi dulu karena orang polsek lagi perjalanan ke sana. Benar sekali. Kita melarang untuk ayo kita pokoknya aku malam itu memang harus ketemu titiknya. Ternyata dia nggak mau ngaku, tetap nggak mau ngaku. Nggak, saya punya hak. Dan teman-teman media di sini harus tahu kita di sana di polsek udah melakukan mediasi perdamaian.
polseknya ini apa nggak mau damai aja. Terus dari kita bilang Kita mau damai. kita mau damai asal kasih tahu dulu itu produk dari mana. Enggak, saya punya hak katanya, saya punya hak untuk nggak menjawab, untuk melindungi reseller katanya kan. Jadi saya bingung, berarti kalau dia melindungi reseller yang mengedarkan produk ini, berarti dia melindungi juga Kejahatan. orang kejahatan. Jadi saya di situ bingung gitu loh. Kalau misalnya dia takut nih, takut kalau misalnya kami emosi, Kasih ke ke Bepom reseller, aja. saya kasih ke Bepom. Kan simpel ya, bawa polisi kasih ke Bepom karena dia udah mengedarkan dan memfitnah habis-habisan, itu pembuatan dari saya gitu. Makanya itu Supirnya lagi duduk-duduk kok, lagi ngerokok kok. Nggak ada. Jadi di situ ada yang manipulasi, drama yang luar biasa. Itu memang waktu dalam kejadian itu saya sempat ada ngakaknya juga ya, ketawa. Saya memang ketawa di situ, ketawa dengan situasi karena dia bilang sopirnya dikurung. Oh sopir, lihat ya guys, sopir saya dikurung katanya kan. Aku marah dong kalau sempat mereka nih main ngurung ya kan. Di mana sopirnya dikurung katanya. Nggak ada bu, nggak ada yang ngurung kata mereka nih semuanya. Jadi dia ke pintu restoran, dia gedor-gedor, guys lihat nih padahal di gedor-gedor pintu pihak restoran menutup. Jadi dia mendramatiskan itu semua kalau dia itu Udah memang restoran itu harus tutup jam iya, dia malam. udah malam karena restorannya juga nggak mau ada keributan. Ternyata setelah dia udah memamerkan, menuduh sopirnya dikurung, datanglah si sopirnya itu ya. Ternyata sopirnya lagi bersantai di depan. Di situ aja kita itu udah drama banget. Aduh, ini udah drama banget gitu. Itu masih yang kita terlihat jelas. Apalagi berarti yang diperlakukannya selama ini di sosial media gitu. Banyak rekayasa. Banyak rekayasanya. Nyatanya dia nggak bisa jawab. Sesederhana itu pertanyaan kami. Kalau memang dia benar, silahkan